Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa idzah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haibail kiram yang sama kita muliakan dan kita hormati, segenap para alim ulama, para asatizah, para kiai, wabil khusus yang amat sangat kita cintai dan kita hormati, guru kita, murabbi kita, imam majelis zikir manakib Bapak Kiai Haji Muhammad Bahagia. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat afiat. Amin ya Allah. Sekaligus beliau juga merupakan guru tetap dari Majelis Taubatan Nasuha. Juga yang sama kita hormati para penasehat Majelis Taubatan Nasuha, di antaranya orang tua kita yang terhormat Bapak Haji Amiruddin, Bapak Haji Jainuddin SE, para tokoh masyarakat dan sesepuh, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Rizki Al-Farabi, Ustadz Ismail, Ustadz Syahrul, Ustadz Mustafa, Ustadz Jamil, serta orang tua kita Bapak Haji Ibrahim, dan yang amat sama kita hormati dan sangat saya cintai saudara saya, saudara kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Asbunawi, yang mana beliau menjadi perantara bisa bersilaturahimnya saya pada malam hari ini ke tempat ini. Juga yang hadir pada malam hari ini guru kita dari Majelis Zikir Manakib Tuan Syekh Brigadir, yaitu yang terhormat Gus Reno. Kita doakan semoga seluruh para guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita semuanya diberikan sehat afiat. Amin ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara kayaknya enakan itu ya. Suaranya lagi hilang kiai, mohon maafin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah izinkan kita menjadi bagian daripada hamba-hamba yang Allah pilih, berkumpul, duduk di majelis yang mulia ini. Allah masih izinkan lisan kita untuk bergerak memuji asmanya Allah, bahkan bersolawat, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di malam ini, malam yang mulia, malam 1 Rajab, di mana kata baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada 5 malam yang apabila kita berdoa maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Di antaranya malam 1 Rajab. Mudah-mudahan asbab kita berkumpul di majelis ini, Allah Ta'ala turunkan rahmat maghfirah untuk kita semuanya. Amin. Allah berikan kita sehat afiat panjang umur. Amin. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Dan semoga tidaklah kembali kita dari tempat ini kecuali Allah angkat derajat kita. Amin. Allah maafkan kesalahan kita. Amin. Seluruh keinginan kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat salam juga kita sampaikan kepada paduka yang mulia Sayyidil Wujud baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Ta'ala di tahun ini kita bisa ziarah ke makam baginda Nabi, kita bisa beribadah haji ataupun umrah dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak ibu-ibu semuanya yang saya muliakan dan yang saya hormati, malam hari ini saya sangat berbahagia. Kenapa? Karena saya diizinkan oleh Allah Ta'ala. Telah lama saya ingin datang bersilaturahim ke majelis ini, namun pada malam hari ini baru Allah izinkan atas wasilah
undangan dari Bapak Ustadz Asbunawi sehingga bisa berkunjung ke kediaman guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad, yang mana beliau merupakan salah satu imam zikir manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, di bawah bimbingan tentunya guru kita bersama murabbi yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Mudah-mudahan asbab barokah dari beliau-beliau, barokah dari Abah Kiai Haji Junaidi juga menyertai kehidupan kita hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini di antaranya, selain kita duduk di dalam rangka istiqomah rutinan zikir manaqib, ada dirangkaikan juga dengan acara haul almarhumah dari Ibu Asmah binti Nadi yang ke-11 tahun, yang mana beliau tidak lain dan tidak bukan adalah ibunda dari saudara kita Bapak Ustadz Asbunawi. Juga milad ya, milad Muhammad Hanif Nuri Arifin 5 tahun ya. Ceramahnya bingung-bingung nih saya nih. Zikiran, haul, sama ulang tahun, Masya Allah. Mudah-mudahan yang ulang tahun Allah Ta'ala panjangkan umurnya, diberikan kesehatan afiat oleh Allah Ta'ala. Amin. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, dulu ketika saya masih remaja, tepatnya sekitar tahun 2004, 2005, 2006, saya ikut zikir manaqib di bawah asuhan didikan guru kita Abah Kiai Haji Nasrullah Rashid, imam zikir manaqib yang ada di Pasar Minggu. Dan setelah itu saya mulai menempuh pendidikan lagi yang lainnya kepada guru-guru yang lain, dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu, saat ini kan saya sudah tinggal di Cinere, hati saya itu tiba-tiba pengen ketemu dengan beliau Abah Kiai Haji Nasrullah. Dan kebetulan pada hari Jumat itu saya ada tugas untuk khutbah Jumat di Masjid Pasar Minggu. Nah, selesai saya sholat Jumat, saya nengok ke barisan belakang, ternyata Masya Allah di belakang ada Abah Kiai Haji Nasrullah Rashid. Sehingga perjumpaan saya setelah sekian tahun bertemu di situ, dan satu kata yang amat sangat membuat hati saya bahagia, kata beliau, teruskan dakwahmu, insya Allah doa Kiai menyertaimu. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan bahagia? Karena kita hidup itu di dunia, selain kita mencari ridho Allah, kita juga mencari keberkahan. Betul ya Pak ya? Betul ya Bu ya? Nah, keberkahan itu pintunya ada 2. Yang pertama, khidmatul walad ilal walidain. Pintu keberkahan itu bisa kita dapat dari cara khidmatnya seorang anak kepada orang tuanya. Dengan cara kita berbakti kepada orang tua kita, ibu bapak kita, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Bapak Ustadz Asbunawi malam hari ini, mengadakan haul untuk orang tuanya. Sekalipun ibunda beliau sudah tidak ada di muka bumi, tapi tetap mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian daripada cara beliau berkhidmat, berbakti kepada ibundanya yang sudah meninggal dunia. Nah, kenapa? Ridho Allah biridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Mohon izin, seandainya kita berziarah ke makam keramat manapun, mungkin tidak akan kita mendapatkan barokah dari wali-wali tersebut apabila ada goresan luka di hati orang tua kita. Terlebih lagi tetesan air mata di hati seorang ibu yang pernah kita lakukan. Menetesnya air mata orang tua karena kesalahan dan kedurhakaan kita, itu yang akan menjadi asbab hidup kita penuh dengan kesengsaraan. Maka itu saya mengingatkan untuk diri saya secara khusus kalimat ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pintu berkah yang pertama dari orang tua. Amin. Orang tua kadang nahan lapar, yang penting anaknya kenyang. Betul? Bapak kadang bela-belain bohong, yang penting anaknya bisa jajan. Bapak pegang duit gak? Ada, kata bapaknya. Ntar bapak berangkat kerja, buat ongkos, ada bapak nak. Udah buat kamu nih jajan. Padahal bapaknya juga pada saat itu mungkin uangnya sudah pas-pasan.
Sampai sering kita dengar orang tua kita saking cintanya sama anak, dia keluar kalimat apa? Nggak apa-apa gua belangsak, yang penting lu jangan kayak gua. Betul kan? Nggak apa-apa gua begini, yang penting anak gua harus lebih dari gua. Ini merupakan cintanya orang tua kan. Makanya wajar kalau dalam agama kita yang mulia ini, agama dinul Islam, Allah dan baginda Nabi memerintahkan kita untuk apa? Berbuat ihsan sama orang tua, berbuat baik sama orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan kita mengucapkan kalimat saja kepada orang tua itu tidak boleh. Masya Allah. Dan di dalam kitab fikih ulama mengatakan apabila kita sedang sholat sunnah, ibu kita memanggil kita, maka kata ulama dalam ilmu fikih, ahsan, batalkan sholat sunnah kita. Lebih baik kita nyaut dulu sama ibu kita. Kita lagi sholat sunnah nih boleh, sholat duha, Allahu Akbar, ibu manggil ada hajat gitu kan, bang, neng gitu. Kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, batalin dulu. Sautin panggilan ibu kita, barangkali ada hal yang lebih perlu yang dia butuhkan dengan kehadiran kita. Ya bu, ya ma, ya umi, ada apa? Atau dengan sebaik-baiknya jawaban apa? Labbaik. Dalam bahasa Arab itu kalimat yang paling sopan kalau dipanggil nyautnya dengan labbaik. Dan alhamdulillah tradisi itu kebawa sampai orang Betawi itu ya kan. Makanya kalau orang Betawi kalau dipanggil nyak babanya dia nyautnya apa? Bek. Bek itu padahal asal katanya dari labbaik. Karena kita mau nyingkat-nyingkat harusnya labbaik jadi bek. Tapi tujuannya sama, santun, hormat. Atau minimal banget orang kita kalau dipanggil orang tua kita jawabnya apa? Saya gitu kan ya. Bang, saya. Mungkin kalau yang orang Jawa dalam gitu. Betul ya Gus? Oke. Dalam gitu. Itu menandakan bagaimana kita tuh harus santun kepada orang tua. Jangan mentang-mentang lagi sholat sunnah, emaknya manggil, diterusin sholat sunnahnya, begitu selesai sholat dia marahin emaknya. Ma apaan sih mak, orang saya lagi sholat ya? Yang begini belum tentu dapat ridhonya Allah Ta'ala. Ingat satu kisah, ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, di mana Uwais Al-Qarni tersebut menjadi harum namanya di langit, dikenal oleh para penduduk langit. Bukan karena dia seorang pejabat, bukan karena dia seorang konglomerat, bukan karena dia orang kaya dan lain sebagainya, tidak. Bahkan kata ulama, Uwais Al-Qarni adalah contoh makhluk-makhluknya Allah yang namanya di bumi tidak terkenal, tapi di langit dikenal oleh Allah dan para malaikatnya. Lantaran apa? Lantaran baktinya, cintanya sama beliau punya orang tua, yaitu ibunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ngomong-ngomong kok pada ngeliatin saya semua ya kemarin. Terus nih. Terus sampai jam berapa majelis di sini? Pagi. Sampai pagi. Ini nggak ada yang pada mau niup trompet nih. Nonton baru ini? Nggak masang petasan nih di sini. Oh udah. Dan tadi ya Allah, tadi saya nanya sama Ustadz Asbunawi, Pak Ustadz, itu yang baca maulid siapa tadi? Karena kebetulan beliau bacanya maulid Adiyaul Lami. Ustaz, kita jadi ingat almarhum guru kita Sayyid Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawar, yang pertama kali mengenalkan maulid tersebut yang dikarang oleh gurunya Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa ditinggikan derajatnya. Ya Allah. Sampai di mana tadi? Sampai di maulid. Tapi ini ngomong-ngomong saya di Masya Allah, ini ada kopi, ada susu, ada air putih. Masya Allah. Kata Kiai, silakan Ustaz minum. Saya bingung mau minum yang mana ini. Masya Allah. Ini luar biasa. Tapi saya yakin apa yang pernah disampaikan guru saya, setiap minuman, setiap makanan yang di dalamnya majlis tersebut dibacakan zikir atau sholawat, maka makanan minuman tersebut akan mengandung barokah. Amin. Nanti makanya ibu bapak kalau disediain apa aja di sini diminum, disediain apa aja dimakan, dihabisin. Kenapa? Karena insya Allah ada barokah. Kata yang di pojok, pas nih Ustadz ngomong begini katanya. Jadi ntar kalau saya makan banyak nggak malu gitu ya kan.
Bang, silakan kopinya digeser. Kita ceramah nyantai aja ya, nggak apa-apa ya. Ini suara saya Masya Allah tahdus binikmah. Seminggu ini saya agak full, jadi suara agak hilang. Yang kedua Bapak Ibu, pintu keberkahan yang dapat kita raih sebagai hambanya Allah Ta'ala adalah dengan cara khidmatul talabah ilal murabbi. Nah ini nih yang agak susah nih. Khidmatnya seorang pelajar agama, seorang jamaah, seorang murid, seorang santri kepada gurunya, kepada kiainya, kepada asatisnya, kepada ajengannya, kepada murabbinya. Ini yang akan menjadikan sebab berkah di dalam kehidupan seseorang. Tapi ini agak susah-susah gampang nih kalau lempengan yang begini nih. Karena kadang, mohon maaf, kadang mungkin ada di antara kita ada yang mau ngambil ilmunya doang dari guru, tapi perhatiannya ke guru kurang. Mungkin ada yang cuma mau ambil faedah kebaikannya doang dari seorang ulama, dari kiainya, dari ustadznya, tapi takzim ke gurunya kurang. Padahal yang menyebabkan keberkahan seseorang setelah orang tuanya adalah siapa? Gurunya. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Kalau bukan karena kiai, kalau bukan karena ustadz, kalau bukan karena ajengan, kalau bukan karena gus, kalau bukan karena orang-orang yang ngajarin kita nggak kenal huruf hijayah, betul? Kita nggak kenal cara ambil air sembahyang. Kita nggak tahu cara rukun sholat yang benar. Kita nggak tahu cara puasa yang sah dan rukunnya seperti apa tanpa guru, betul? Makanya kita beruntung Allah Ta'ala kenalin kita sama guru-guru. Alhamdulillah di sini ada Kiai Muhammad, atau mungkin ada Kiai Haji Nasrullah, bahkan ada guru mulia kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beruntung, itu rizki, itu nikmat yang harus kita syukurin. Rizki bukan hanya uang, rizki bukan hanya harta. Rizki itu diantaranya Allah pertemukan kita dengan sosok orang yang bisa ngajak kita kepada kebaikan. Itu juga merupakan bagian dari rizki minallah. Tapi kadang-kadang kita, kalau kita ngomongin rizki yang kita ingat cuma 50 ribu sama 100 ribuan doang. Betul kan? Padahal kita duduk di sini, lisan kita masih bisa berzikir aja udah rizki itu dari Allah Ta'ala. Hati kita tenang, ngedengerin lantunan sholawat, itu juga merupakan rezeki dari Allah Ta'ala. Apalagi malam ini, selain ini malam Rajab, ini juga malam tahun baru. Mungkin di luar sana saat ini banyak keluarga saudara kita yang lagi lupa, lagi senang jalan-jalan, lagi mau niup trompet, lagi mau pasang petasan menyambut datangnya tahun baru miladiah Masehi. Tapi di antara sekian banyak orang, Allah pilih kita malam hari ini justru ikut zikiran. Itu rizki buat kita. Alhamdulillah. Allah pilih tuh. Allah nggak kasih bibir kita malam ini niup trompet, nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi justru yang Allah izinin mulut kita tadi kita ngucap kalimat apa? Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah Bisyafaat Nabi Muhammad Bismillah Waridullah. Semuanya bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah Bisyafaat Bismillah Waridullah. Itu rezeki Bapak Ibu. Itu rezeki ketika lisan kita masih bisa mengucap kebaikan. Masya Allah. Nikmat yang mahal itu. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, malam ini malam 1 Rajab. Tadi di awal sudah saya katakan ada 5 malam yang kalau kita berdoa nggak akan ditolak sama Allah. Di antaranya malam 1. Besok kalau kita ada kemampuan, dianjurkan kita ikut puasa sunnah di bulan Rajab. Bagusnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10.
Almarhum Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan kalau nggak mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, minimal di tanggal 1 dan tanggal 10 kita puasa sunnah. Besok nih. Jadi ntar nih kita pulang dari sini nih, jangan tidur dulu, sekitar jam 3, setengah 4 kita sahur dah tuh. Habis itu nungguin subuh, habis subuh sembahyang subuh, nunggu suruk sebentar, tidur dah tuh. Bangun-bangun johor, dan lumayan puasanya setengah hari itu biasa jadinya kan. Dapat puasa Rajab tuh. Itu tips tuh dari saya tuh ya. Tips dari saya, ntar tidur habis subuh, bangun ntar johor, lumayan puasa setengah hari, dapat pahala sunnah puasa Rajab. Alhamdulillah. Terus di bulan Rajab lagi, tadi kita baca tuh, dipandu sama Ustadz dalam sholawatan kita diselipkan tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa. Doa emang diajarin kita dalam agama kita masuk di bulan Rajab, banyak-banyak baca doa tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa doa itu ada? Harapan supaya keberkahan Allah adakan untuk kita di bulan Rajab dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ulama bahkan kalau 6 bulan sebelum bulan Ramadan, kalau dari Rajab ke Ramadan kan 3 bulan tuh, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi ulama-ulama kita zaman dulu di dalam tarikh dijelaskan, beliau-beliau bahkan 6 bulan sebelum Ramadan udah berdoa setiap malam munajat sama Allah agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Tuh ulama-ulama kita tuh 6 bulan sebelumnya udah merintih kepada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena Ramadan bulan yang sangat penuh keberkahan. Ada orang mungkin Rajabnya masih ketemu, Sya'bannya masih ketemu, di pertengahan bulan Sya'ban masih ikut nisfu Sya'ban, masih baca Yasin 3 kali. Begitu masuk di akhir bulan Sya'ban, Ramadan kurang 2 hari, meninggal dunia. Ada? Akhirnya nggak ketemu dengan Ramadan. Ada mungkin orang dari jauh-jauh hari dia udah nyimpen telur, karena dia tahu harga telur mahal sekarang. Ya Bu ya? Ya Bu? Nah, lempengan yang begini ibu nyaut nih. Telur dari yang tadinya 26.000 sekarang ada yang 30.000 sekilo. Betul ya Bu? Disimpan sama dia di bulan Rajab. Kata lakinya, buat apaan Bu? Takut ntar Ramadan tambah mahal ya. Sekarang udah 30.000. Begitu, takutnya ntar Ramadan jadi 35.000. Dan ntar ayah nggak bisa beli baju baru. Dia bilang begitu. Pas begitu mau masuk Ramadan, ibunya kepleset, dibawa ke rumah sakit gitu kan. Tiba-tiba meninggal dunia. Kata ayahnya, ya Allah gue jadi duda, telur banyak. Udah dah gue dagang telur aja dah. Telurnya dijualin lagi. Ada, itu kenapa? Umur nggak ada yang tahu. Makanya kata ulama kalau bicara kematian ada 3 hal yang Allah rahasiakan. Yang pertama rahasia waktu. Ada di sini yang tahu kapan meninggalnya? Ada. Ibu, ada yang tahu Bu? Kali dapat bocoran gitu kan? Lah kalau kita dapat bocoran kira-kira apa? Enak kita tidur. Ya Allah, kata malaikat Israel gini. Malaikat Israel bisikin, ente waktunya tinggal 3 hari setengah lagi ya. Begitu belakangnya pakai kalimat, Hib, jangan lupa Hib, gua sohib ya. Kata malaikat Israel, sohib jangan lupa umur ente 3,5 hari lagi. Masya Allah. Itu kira-kira kita enak tidur apa enggak? Paling bolak-balik ke rumah Kiai Muhammad. Amalannya apa nih yang bisa baca? Emang kenapa sih kemarin ditemuin sama Israel? Biar nanti kalau ketemu lagi jangan galak-galak. Gak ada yang tahu dirahasiain. Tapi hikmah dibalik dirahasiakannya waktu juga kita supaya tetap antisipasi. Betul? Mati itu nggak kenal tua, nggak kenal muda. Bisa jadi, mohon izin, ini kan yang hadir di sini banyak yang di atas saya secara usia. Mungkin bisa jadi yang ngomong ini sekarang belakangan yang dengar duluan, atau mungkin sebaliknya yang dengar duluan yang ngomong belakangan.
Aden. Sama aja. Tapi mau menang banyak tapi mudah-mudahan kita minta panjang umur sama Allah. Tapi kata guru saya kalau minta panjang umur sama Allah jangan cuma panjang umur. Mintanya apa? Minta panjang umur, sehat wal afiat. Makna afiat itu artinya kita dijaga ada dalam kebaikan. Ada orang umurnya panjang, badannya sehat, tapi susah diajak buat baik. Ada kagak? Di sini mah kagak ada, di sono yang ada. Tapi orang sini pindah ke sono. Makanya mintanya afiat supaya apa? Panjang umur tapi selalu ada dalam kebaikan. Diajak ngaji, ayo. Diajak zikiran, ayo. Diajak maulidan, ayo. Diajak berbuat baik, ayo. Cakep gitu orang. Punya rizkinya buat kebaikan. Punya kendaraannya buat kebaikan. Punya rumahnya buat kebaikan. Kayak guru kita nih gini. Kediaman beliau untuk zikir. Adem rumah dibuat zikir. Tapi kalau rumah di dalamnya nggak pernah dipakai zikir, apalagi nggak pernah dibacain Quran, panas itu rumah. Meskipun mungkin rizkinya banyak, uangnya banyak, tapi boleh diambil omongan saya. Meskipun pakai AC 2 PK bang, tetap kalau itu rumah nggak disolatin, nggak di ngajin, gersang. Apanya yang gersang? Hati yang penghuni rumah tersebut gersang. Pasti si pemilik rumah nggak betah di rumah, maunya jalan-jalan. Kenapa? Karena dia mencari kesenangan. Di rumahnya dia rasa kurang senang. Tapi sebaliknya ada orang rumahnya tidak mewah, tidak besar, namun di dalamnya selalu berkumandangkan zikir, bacaan Quran, sholawat, tilawah dan lain sebagainya. Kalau orang datang bertamu ke rumahnya, hati kita datang adem banget. Kayak di sini nih adem nih rumah kita. Sampai lagi kita lihat di sini banyak foto ulama. Ada foto guru kita Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Di ujung sana tadi begitu saya nyampe, saya nanya ke Kiai itu fotonya Kiai Anas bukan yang di atas? Iya betul katanya. Di sini ada foto ulama-ulama, ada. Nah, kita pengen punya rumah yang begitu. Baiti jannati, rumahku surga. Enak begitu masuk ke dalam rumah, capek hilang. Urusan pusing pekerjaan hilang. Kenapa? Karena di dalam rumah tersebut Allah hadirkan ketenangan buat kita. Jadi kalau kita mau keluar rumah juga hati berat. Berat kenapa? Karena kita mikir, kira-kira kalau saya main keluar bisa lebih tenang yang saya rasain dibanding di rumah apa enggak? Masya Allah. Kita pengen punya rumah yang seperti itu, insya Allah. Nah, rahasia kematian pertama tadi waktu. Kedua, Allah rahasiakan buat kita tempat. Di antara kita juga nggak ada yang tahu di mana kita meninggal, betul apa betul? Ada orang lahirnya di tanah Betawi, tapi meninggalnya ternyata di luar negeri. Ada orang lahirnya mungkin mohon maaf di Jawa, meninggalnya di Jakarta. Ada. Kita nggak tahu tempat. Meskipun kita bisa menerka-nerka seandainya, oh saya mah kayaknya kalau meninggal pengennya di kampung, gitu kan? Pengennya di kampung, saya kalau meninggal dunia entah kalau udah pensiun dan lain sebagainya. Ternyata Allah kasih belum sempat pensiun udah meninggal duluan. Dimakami di tempat dia meninggal. Dan yang ketiga yang Allah rahasiakan kalau bicara kematian apa? Caranya. Kita dirahasiain sama Allah. Ada orang meninggal asbab caranya sakit. Kenapa dia meninggal? Sakit. Udah lama. Tapi orang sakit lama juga nggak jaminan kalau dia bakal meninggal duluan. Ada orang yang sakit udah lama bertahun-tahun, tiba-tiba malah yang nungguin dia yang meninggalnya duluan. Ada nggak yang begitu? Atau mungkin ada seorang pasien datang ke dokter membawa penyakitnya, kata dokter, oh bapak mohon maaf, usia bapak sepertinya nggak lama lagi. Diponis sama dokter usianya atas apa? Prediksi keilmuan medis yang dokter tersebut miliki. Tapi ketentuan Allah berkata lain. Ternyata pasiennya sehat, panjang umur, seger, penyakitnya hilang. Dokternya meninggal dulu. Ada nggak yang begitu? Ada. Kullu nafsin ja'iqatun. Tiap yang bernyawa pasti yang namanya mati. Artinya kata baginda Nabi, kita itu harus sering-sering ingat kematian. Kenapa kita sering-sering ingat kematian?
Ingat kematian, bahkan kata baginda Nabi dianggap sebagai pemutus kelezatan. Dari yang mungkin tadinya kita terlalu cinta dunia, dikit-dikit dunia, dikit-dikit followers, dikit-dikit keuntungan, dikit-dikit cuan yang dicari. Sampai mau ngaji yang ditanya masih ada cuannya apa kagak? Kalau nggak ada cuannya saya nggak akan datang. Tapi kalau kita ingat mati, lama-lama itu angsur-angsur pelan turun. Oh, kalau gua dunia mulai yang gua pikirin kapan gua buat baiknya, gitu kan ya. Kalau duit mulu yang gua cari-cari kapan gua sodakoh sama orang. Kalau dunia mah dicari gak habis, dari pagi ketemu pagi juga, betul? Nah, 3 rahasia tersebut kalau kita bicara tentang kematian. Tetapi ketika kita masih hidup ini, masih dikasih kesempatan sama Allah, terlebih lagi kita masuk bulan Rajab. Tadi saya katakan Rajab Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban sya'ri kata baginda Nabi. Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah. Makanya nanti di bulan Sya'ban itu kita dianjurkan lebih banyak lagi baca sholawat. Kenapa? Karena asbabul nuzul, ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai dengan akhir ayat tersebut turunnya di bulan Sya'ban. Terus kalau sekarang bulan Rajab, apa ansat yang dibolehin buat kita? Banyak-banyak istighfar. Istighfar Rajab diantaranya apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wadika mastata'tu na'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu anjuran tuh di bulan Rajab. Atau minimal buat kayaknya kepanjangan istighfar aja udah. Astaghfirullahaladzim semuanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Jadi ajarin begitu. Puasa sunnah kalau bisa perbanyak istighfar. Nanti masuk bulan Sya'ban, perbanyak sholawat. Istighfar penggugur dosa. Sholawat ibaratnya pengharum jiwa. Setelah dosa kita dihapus, dikikis karena asbab istighfar kita, masuk bulan Sya'ban, kita banyakin sholawat, maka insya Allah derajat kita naik, jiwa dan ruh kita mulai harum. Ketemu bulan Ramadan udah siap menjalankan puasa 3 bulan penuh, insya Allah. Yang dipikirin bukan telur naik, yang dipikirin bukan beras naik, yang dipikirin bukan baju baru, tapi yang kita pikirin bagaimana tahun ini puasa lebih baik dari tahun yang kemarin. Yang kita pikirin bagaimana kira-kira tarawih kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Jangan waktu pas kemarin lagi Covid nggak boleh ada melaksanakan tarawih dan sholat id di masjid, karena harus menjaga jarak. Banyak di antara kita yang ngegerutu, banyak kan? Nggak boleh sholat, nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke musola dan lain sebagainya. Sama Allah itu semua dikasih berlalu, alhamdulillah. Lewat kita masa-masa tersebut, diizinin sama Allah kita masih hidup. Sekarang kita udah bebas lagi nih sholat di masjid musola. Kalau masih nggak mau datang juga abongan. Ngerti abongan? Ilokan. Jangan-jangan kemarin lu ngegerutu cuman bisa-bisaannya doang ngegerutu gitu kan. Emang lu nyari ribut aja kayaknya kalau yang begitu mah ya kan. Wah ini apaan yang gak boleh sholat ke masjid musola? Gila udah boleh, kagak nongol ke masjid musola. Masya Allah. Insya Allah besok mau dipenuhin masjid musola. Insya Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, karena saya pengen ikut zikir manakib malam ini. Yang terakhir, zikiran seperti ini itu
adalah untuk membersihkan hati kita. Kita lihat bagaimana kepribadian guru kita Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Di pondok pesantren beliau di Karawang, Jawa Barat, yang ikut hadir zikiran bukan hanya orang yang datang dari kalangan santri atau pengajian saja, betul? Yang datang semua punya latar belakang macam-macam. Ada yang mungkin ahli maksiat, orang yang sering gemar berbuat dosa, tapi lihat kelembutan cara dakwah beliau dalam merangkul sesama umat Nabi Muhammad. Siapapun yang datang di sana dirangkul oleh beliau. Karena memang hakikatnya dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu bersanding, bukan bersaing. Karena semua umat Nabi Muhammad punya hak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad punya hak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada hak kita ini memponis orang, oh dia mau tadinya ahli maksiat, lalu kita langsung ponis dia, ente ahli maksiat bakalan masuk neraka. Gak ada hak, kita gak ada hak. Kita lihat guru kita bagaimana. Siapapun yang datang dirangkul. Kenapa? Karena bisa jadi nanti di akhir penghujung kehidupannya orang yang kita anggap ahli maksiat tersebut ternyata atas izin Allah dapat hidayah, taufik, inayah, taubatan nasuha, diterima taubatnya, berbuat amal baik, meninggal husnul khotimah. Amin. Kita nggak pernah tahu orang, betul? Atau mungkin bisa jadi seperti kita yang rajin datang ke pengajian, tapi kita kalau nggak pandai-pandai jaga hati, setan iblis masuk ke hati kita, ngebisikin hati kita, timbul perasaan di dalam diri kita, kita lebih baik dari orang, lebih suci dari orang, lebih mulia dari orang, lebih alim dari orang. Pada akhirnya Allah murka kepada kita. Wala'udzubillah min dzalik. Makanya di situ fungsinya zikir diantaranya untuk membersihkan hati. Alhamdulillah majelis zikir di Indonesia ini sangat banyak. Wabil khusus diantaranya majelis zikir Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu kenapa di Indonesia banyak sekali orang-orang tarekat yang menjalankan zikiran Naqsabandi? Ya karena munasabah. Tuan Syekhnya sendiri selain seorang ulama, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang wali min auliyaillah. Bahkan kedudukan beliau ada pada maqam Sultanul Auliya, Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan beliau juga kalau dilihat dari nasab, beliau keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan. Marga Al-Jailani itu ahlul bait Nabi dari Sayyidina Hasan. Dan sementara kita mencintai ahlul bait merupakan perintah dalam ajaran agama, cinta kepada Tuan Syekhnya sudah dapat pahala. Ngikutin apa yang diajarkan Tuan Syekhnya juga satu kebaikan untuk kita dan keberkahan. Ditambah lagi istiqomah duduk ikut zikiran apa yang dilaksanakan oleh guru-guru yang semuanya dinisbatkan kepada Tuan Syekh, itu merupakan pintu, kalau kata guru saya, ngetok pintu langit dengan wasilah kemuliaan para wali-walinya Allah Ta'ala. Jadi kadang kalau kita sendirian ngetok pintu langit nih, supaya pintu langit terbuka, rahmat ampunan Allah turun buat kita. Kalau kita pikir kayaknya dosa kita banyak, betul Pak? Kita kalau ngomong masih kotor, kalau kita ngomong banyakan dustanya sama jujurnya, ngomong banyakan nambahinnya dibanding amanahnya, betul Pak? Kalau duit banyakan nguranginnya dibanding nambahinnya. Jadi kalau kita doa munajat, kalau pakai diri sendiri kayaknya lama naiknya. Tapi boleh kita ngetok pintu langit supaya rahmat ampunan Allah cepat turun kepada kita dengan apa? Berwasilah, berperantara kepada orang-orang soleh, diantaranya para wali-walinya Allah, diantaranya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Makanya tadi kalimatnya bil barokah wal karamah, dengan keberkahan dan karamah.
Syekh Abdul Qadir wali Allah. Syekh Abdul Qadir walinya Allah Ta'ala, kekasih Allah. Wa bi syafa'atir Rasulillah, dan dengan syafaat pertolongan Rasulullah. Bi iznillah wa ridallah. Akhirnya tuh yang harus kita jadikan, tanamkan sebagai keyakinan kita. Bi iznillah, dengan izin Allah. Insya Allah. Tadi dilihatin, sekarang saya dipototin ini pada melotot, serius. Minta sama Allah, ya Allah, nyebut nama Tuhan Syekh, nyebut nama Rasul, Allah izini. Insya Allah bil barakah wal karamah Syekh Qadir wali Allah, bisa Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Sekali lagi semuanya, bil barakah wa karamah Syekh Qadir wali Allah, bisa Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Akhir, sebagai penutup, saya mengajak kepada bapak-bapak semuanya untuk tetap selalu istiqomah duduk di majelis zikir ini dan juga di majelis taklim taubatan nasuha. Tadi di jalan, saya jujur nih ngomong, di jalan saya bicara sama Pak Denny yang nemenin saya, sama Jidan. Keistimewaan Kampung Kemandoran ini yang saya tahu ini mah ya, pengajian bapak-bapaknya kompak. Amin. Dari pertama saya masuk ke Mandoran, saya lihat di sini pengajian bapak-bapaknya kompak. Makanya alhamdulillah. Mudah-mudahan kekompakan ini selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Keberkahan selalu diturunkan ke dalam kampung ini. Dan semoga guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad bahagia dengan Bapak Ustadz Asbunawi. Keduanya selalu diberikan sehat afiat panjang umur, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alukal barakah wal karamah bi syafa'ati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita bacakan satu kali lagi suratul Fatihah. Kita khususkan untuk yang dihaulkan pada malam hari ini, yaitu almarhumah Ibu Asma binti Nadi. Semoga Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah berikan kenikmatan dan kebahagiaan beliau di dalam kuburnya. Anak-anak cucunya yang masih hidup di dunia, Allah berikan sehat afiat, umur, keluasan rezeki. Dan juga untuk Muhammad Hanif Nuri Arifin yang sedang berulang tahun di usia yang ke-5 tahunnya ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Ananda Hanif sebagai anak yang saleh, anak yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Juga Fatihah ini kita hadiahkan untuk kedua orang tua dari guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad, yaitu almarhum Bapak Haji Rohali bin Haji Husin serta Ibunda Haja Marhumah binti Bapak Haji Marsyad. Semoga beliau-beliau juga Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadiyatuna khususan ila almarhum Bapak Haji Rohali bin Haji Husin, summa ila almarhumah Ibu Haja Marhumah binti Haji Marsyad, wa hadza hadiyatuna khususan ila almarhumah Ibu Asma binti Nadi, wa hadza hadiyatuna khususan ila almarhum Sayyid Muhammad Faiz bin Shalih Al-Quttas, wa summa ila jami' abaina wa ummahatina wa azdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa muallimina wa man alamana, wa summa ila jami' ahli kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.